Halo Sobat Desian, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Agus Radinata, jurusan Food and Beverage Service. Di sini saya akan menceritakan 3 tokoh inspiratif dalam bisnisnya, yaitu yang pertama, pendiri Aqua adalah Tito Utomo, seorang pengusaha Indonesia yang mencetuskan ide air minum dalam kemasan di Indonesia. Ide ini muncul saat Tito menjamu delegasi perusahaan Amerika Serikat yang mengalami masalah pencernaan akibat minum air yang tidak bersih. Saat itu air minum yang disajikan masih berupa air tanah yang dimasak, bukan air mineral dalam kemasan seperti yang biasa dilihat Tito di luar negeri. Pada tahun 1973, Tito mendirikan PT Golden Mississippi yang kemudian menjadi PT Aqua Golden Mississippi dan mulai memproduksi aqua pada tahun 1974. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kisah pendirian Aqua. Latar belakang Tito Utomo. Tito adalah seorang pengusaha yang memiliki pengalaman bekerja di Pertamina dan sering berhubung dengan perusahaan asing. Tito terlihat peluang bisnis setelah melihat tamu delegasi Amerika sakit karena air minum yang tidak higienis. Aqua pertama kali diproduksi pada tahun 1974 dalam kemasan botol kaca 190 ml. Ide menjual air putih dalam kemasan dianggap aneh pada saat itu, sehingga Aqua mengalami kesulitan dalam penjualan dan harus berjuang untuk diterima masyarakat. Aqua terus berkembang, melakukan inovasi kemasan, dan akhirnya menjadi pemimpin besar air minum dalam kemasan di Indonesia. Yaitu yang kedua, Pieter Tanuri adalah seorang pengusaha sukses di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Trimegah Securities Tbk dan komisaris di berbagai perusahaan besar seperti PT Philadel, Tera Lestari, PT Buana Capital Sekuritas, dan produsen ban PT Multistrada Arah, Sarana Tbk produsen ban Achilles dan Corsa. Selain itu, sejak 2009 Pieter sudah aktif di dunia sepak bola, membantu memenangi Persib Bandung melalui sponsor ban Achilles saat Glenn Sugita menjadi pucuk pemimpin pada 2014. Pieter mengambil alih klub Persisan Putra Samarinda yang sedang mengalami krisis keuangan. Adiknya Yabes Tanuri, klub ini kemudian dipindahkan ke Bali dan resmi berganti nama menjadi Bali United pada 15 Februari 2015. Dia menjabat sebagai komisaris PT Bali Bintang Sejahtera Tbk, emiten dengan kode saham bola. Sementara operasional harian dijalankan melalui CEO Yabes Tanuri. Pieter mendorong transformasi Bali United menjadi klub sepak bola modern dan profesional, bukan hanya di lapangan, tapi juga di bidang bisnis dan manajemen. Supporter Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar dijadikan markas strategis dan media engagement ditinggalkan dengan melibatkan komunitas supporter Semeton Dewata dalam gebrakan besar. Bali United menjadi klub sepak bola pertama di Asia Tenggara yang go public di Bursa Efek Indonesia. IPO dilakukan pada 17 Juni 2019, melepas 2 miliar saham dengan harga awal Rp 175 per lembar. Saham langsung naik 69% pada hari pertama, menunjukkan antusiasme tinggi. Dana hasil PO digunakan untuk merekrut pemain dan pelatih, memperkuat akademi, membangun fasilitas pelatihan, pengembangan gerai merchandise Bali United Store, teknologi informasi, serta bisnis kafe dan media olahraga. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Yogi Kurniawan memulai usahanya dengan modal terbatas namun penuh semangat.
Latar belakang pendidikannya tidak berasal dari dunia kuliner secara langsung, melainkan dari jurusan manajemen bisnis. Namun, sejak masa kuliah, beliau sudah memiliki ketertarikan terhadap dunia usaha makanan cepat saji karena melihat besarnya potensi pasar di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak muda dan keluarga. Terinspirasi dari berbagai merek ayam goreng ternama dunia, Yogi mencoba menggabung makanan resep lokal dengan teknik modern dalam pengolah ayam goreng. Ia melakukan banyak eksperimen hingga akhirnya menemukan bumbu khas menjadi ciri khas Gugu Fried Chicken. Rasa gurih yang kuat, tekstur renyah, serta variasi saus yang menggugah selera. Gugu Fried Chicken pertama kali didirikan pada tahun 2015 sebagai sebuah gerai kecil di pinggiran kota Yogyakarta. Berkat keuletan strategi pemasaran yang efektif dan kualitas rasa yang konsisten, gerai tersebut berkembang pesat dan mulai membuka cabang di berbagai kota. Kini Gugu Fried Chicken menjadi salah satu pemain lokal yang cukup diperhitungkan dalam industri. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Salam sukses luar biasa.